Tugas saya sebagai host di hari kelima sekaligus juga memberikan penutup, maka saya akan memberikan sedikit wrap up atau sedikit bukan kesimpulan, tapi ringkasan dari apa yang dijalankan. Selama 5 hari ini kita sudah meminta para audiens, para partisipan untuk mengisi online poll. Jadi itu akan menggambarkan persepsi dari para peserta. Di samping itu saya juga akan merekapkan sedikit materi-materi dari sesi hari pertama sampai hari kelima. Silakan untuk ditampilkan dulu. Ya. Jadi sampai pagi ini itu ada 710 orang yang merespons polling, meskipun sampai siang ini masih ada tambahan sekitar 20 lagi, dan tentunya kalau masih ada tambahan itu sangat diapresiasi untuk melengkapi data. Silakan next-nya, Mas. Nah, siapa saja partisipan? Memang yang paling banyak adalah para pelaku usaha yang ikut dalam sesi ini. Paling banyak pelaku usaha sebanyak 38%, kemudian peneliti ataupun pengajar 32%, diikuti dengan pelaku-pelaku dalam ekosistem lainnya, yaitu pendamping, pemerintah maupun asosiasi bisnis. Nah, next ya, silakan. Ini saya akan tampilkan dulu persepsi dari para pendamping. Para pendamping yang sekitar 100 orang itu melihat bahwa tantangan utama yang dialami UMKM pada masa pandemi itu terutama pada berkurangnya penurunan permintaan. Setelah itu yang paling banyak kedua adalah permasalahan akses pemodalan atau biaya, baru diikuti dengan distribusi atau rantai pasok. Next ya. Sementara sebelum masa pandemi, menurut para pendamping, permasalahan utama itu adalah permasalahan di pemodalan atau biaya. Diikuti permasalahan pengelolaan sumber daya manusia. Pertanyaan nih, jangan-jangan permasalahan pengelolaan sumber daya manusia berkurang saat ini karena sumber daya manusianya udah nggak ada, udah di PHK atau dirumahkan. Itu pertanyaan sih ya. Next-nya, ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah atau pada masa pandemi menurut para pendamping. Jadi kita bisa lihat penurunan permintaan itu memang betul-betul adalah permasalahan yang menjadi baru pada masa pandemi. Sebelumnya itu bukan sebuah isu utama. Tapi kemudian pemodalan itu masalah yang menjadi berkurang dibandingkan sebelumnya. Permasalahan distribusi atau rantai pasok adalah permasalahan yang dianggap sama sebelum ataupun saat pandemi, tidak menjadi permasalahan utama. Next-nya silakan. Menurut para pendamping, peneliti, pemerintah dan aktor ekosistem lainnya, ya selain pengusaha itu sendiri, langkah apa yang sebaiknya UMKM lakukan saat masa pandemi ini? Pilihan yang paling banyak adalah adaptasi, dan khususnya adaptasi untuk perubahan pola produksi atau aktivitas bisnis. Yang kedua adalah perubahan produk atau jasa yang ditawarkan. Tidak ada satupun dari pendamping, peneliti, pemerintah, ataupun aktor ekosistem lain yang merekomendasikan untuk keluar dari usaha. Ya, jadi tagar kita bahwa menyerah bukan pilihan 100% diamini oleh para pendamping, peneliti, pemerintah, dan aktor ekosistem lainnya. Next, silakan. Rekomendasi apa yang diberikan oleh mereka ini, bukan pengusahanya ya, tapi pendamping, peneliti, pemerintah, dan aktor ekosistem lain yang menjadi fokus pengusaha dalam kondisi new normal, kenormalan baru. Membenahi strategi, khususnya strategi pemasaran itu yang direkomendasikan. Jadi topik sesi pemasaran hari ini menjadi poin yang sangat penting, dibenahi dari sisi C, I, E, dan L-nya. Next. Nah, ini adalah isian dari para pengusaha. Jadi di sini 40% itu mengaku bukan usaha kuliner, olahan makanan minuman, fashion, kriya, perkebunan, ataupun jasa. Mungkin yang lainnya itu pedagang ya, retail yang memang tidak didefinisi, retail non makanan.
Ini karakteristik dari pengusaha yang ikut dalam sesi Pekan UKM Internasional ini. Next-nya. Nah, sama seperti pada polling di ICSP Academy yang kita lakukan sudah 2 kali, mayoritas dari pengusaha mengalami penurunan permintaan yang sangat signifikan. Untuk peserta yang hari ini, yang dalam pekan ini, 40% mengalami penurunan omset secara sangat signifikan. Sementara ada 15% yang tidak tahu apakah omsetnya menurun atau tidak. Ya, silahkan next-nya. Masih cukup banyak dari pengusaha UMKM atau pengusaha ini yang melakukan menjadi CEO ya, COE, Chief of Everything. Semua melakukan peran dalam semua, itu 29%, ini masih yang mayoritas. Sementara lumayan banyak, 23% hanya pada posisi memantau dan mengambil keputusan. Dan ini artinya mereka memiliki tenaga kerja yang melakukan aktivitas lain. Silahkan selanjutnya. Nah, ini saya langsung rekap saja dari para pengusaha, itu melihat tantangan utama pada masa pandemi, itu yang warna hijau, itu berbeda juga dengan tantangan utama sebelum masa pandemi. Konsisten dengan jawaban para pendamping maupun peneliti dan pemerintah, penurunan permintaan itu menjadi faktor utama yang terjadi pada masa pandemi. Sementara kalau sebelum masa pandemi, akses pemodalan adalah permasalahan yang utama. Jadi konsisten apa yang dirasa oleh para pengusaha maupun apa yang diamati oleh pendamping ataupun aktor ekosistem lainnya. Next-nya. Menurut saya ini adalah hal yang penting bagi kita semua. Apa yang menjadi persepsi setelah melampaui masa pandemi ini atau pada new normal nantinya, strategi apa yang akan dilakukan? Kita lihat di sini sebagian besar itu mau melakukan proses adaptasi. Sayangnya di sini masih ada 2 yang berpikir untuk keluar dari usaha, 2 dari 200 sekian. Jadi sebenarnya sedikit sekali, cuma 1% atau bahkan kurang dari 1% yang berpikir untuk keluar dari usaha. Tapi adaptasi dengan poin utama di sini, adaptasinya adalah adaptasi pengaturan aktivitas bisnis. Jadi pengaturan strategi baru itu menjadi poin komitmen ke depan dari para pengusaha ini. Apakah itu sudah dilakukan dari sekarang? Next-nya silakan. Sudah lebih dari 50% menyatakan sudah melakukan proses adaptasi ini, ada yang belum. Mungkin untuk yang belum melakukan proses adaptasi bisa terinspirasi dari yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil dari polling. Next-nya saya akan coba lihat bahwa dari 5 hari kita melakukan Pekan UKM Internasional ini, 3 poin utama adalah mari kita mulai memperbaiki usaha. Apakah itu sudah dilakukan ataupun belum. Ada proses revitalisasi dan proses recovery sebelum kemudian nantinya kita bisa tumbuh berkembang menjadi UKM yang lebih tangguh lagi. Apa saja dukungan yang tersedia? Hari pertama kita sudah mendengarkan bagaimana paparan dari pihak-pihak pemerintah, dukungan-dukungan apa saja yang diberikan oleh baik Kementerian Koperasi UKM, baik Kementerian Perdagangan maupun dari pemerintah daerah bupati. Hari kedua kita sudah mendengarkan soal bagaimana dukungan-dukungan dan hal-hal apa saja yang bisa menyemangati, memberikan spirit dalam bentuk pendampingan, tangible maupun non-tangible. Hari ketiga juga kita dapatkan itu dan kita juga dengarkan dari berbagai komunitas, bentuk dukungan formal maupun informal, khususnya untuk akses pasar maupun dengan akses-akses pendampingan lain. Kemarin kita sudah dengarkan juga bagaimana komitmen perhatian korporasi, perbankan, BUMN dalam mendukung UMKM untuk terus maju dan mengalami recovery.
Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memiliki optimisme dan kemampuan untuk mengembangkan skill yang kita miliki. Dan tentunya proses belajar itu bukan sesuatu yang tidak penting, itu adalah hal yang utama, terutama kalau kita mau terus maju. Next-nya silakan. Jadi sebagai penutup, seperti tagar kita, menyerah bukan pilihan, maka kita semua percaya bahwa apa yang kita dapatkan selama 5 hari dalam pekan UKM internasional ini, itu akan mendukung kita untuk menjadi UMKM unggul, untuk semakin menjadi Indonesia yang maju. UMKM unggul, Indonesia maju. Maka apa yang penting, materi hari ini sebagai materi pamungkas itu menegaskan pentingnya adaptasi seperti yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu pengusaha semua, adaptasi dari sisi model bisnis, dari produk yang dibuat, dari strategi pasar dan lain-lain. Adaptasi ini perlu didukung dengan proses creativity atau kreativitas, innovation atau inovasi, entrepreneurship, kewirausahaan, dan kepemimpinan atau leadership. 3 poin utama dalam PDB, salah satunya yang saya Indonesiakan adalah tangkap peluang, opportunity. Yang kedua adalah berani ambil resiko, risk taker. Dan yang ketiga adalah berjejaring dan berkolaborasi, networking and network collaborator. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, proses diverge and converge, divergent dan konvergen melalui eksplorasi, imajinasi, prioritas, dan validasi menjadi poin penting yang jadi catatan bagi kita semua dari materi hari ini. Selain itu, sekali lagi, dukungan dari semua pihak, semua pelaku ekosistem yang kuat, jejaring, networking, optimisme, dan semangat untuk terus maju, menyerah bukan pilihan, itu akan membuat kita semua bisa maju bersama. Saya, Sekjen ICSP Indonesia, saat ini menutup apa yang bisa saya berikan. Terima kasih kepada semua partisipan, semua narasumber, dan semua pihak yang telah bergabung dan saling mendukung untuk kemajuan UMKM kita, UKM Unggul Indonesia Maju. Saya serahkan kembali kepada Mas Dinus, terima kasih.